Oke, pelajaran terakhir kita itu sampai dengan bab 4. Dan malam ini kita belajar di bab 5 tentang warga negara. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa suatu negara itu, syarat berdirinya suatu negara itu yaitu salah satunya warga negara, harus adanya warga negara. Nah, pertanyaan saya yaitu, adakah yang tahu yang dimaksud dengan warga negara itu apa? Ayo, udah pada baca bukunya belum? Ayo, siapa yang udah baca bukunya? Apakah yang dimaksud dengan warga negara? Iya, berarti tidak ada yang membaca. Ya, pengertian warga negara itu ada menurut para ahlinya. Nah, menurut si Austin Rane dalam bukunya The Study of General Election pada tahun 1983 itu bilang bahwasanya itu warga negara adalah orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Nah, jadi menurut si Austin itu orang yang memiliki kedudukan resmi di suatu negara itu disebut juga dengan warga negara. Sedangkan menurut si Hikam pada bukunya Islam Demokratisasi dan Pemberdayaan Sivil Sosial tahun 2000, dia bilang itu yaitu warga negara merupakan anggota dari komunitas yang terbentuknya suatu negara itu. Nah, komunitas yang membentuk suatu negara itu sama dengan syarat pembentukan daripada suatu negara, seperti yang kita bahas sebelumnya. Sedangkan menurut Koerniat-Mantel itu bilang bahwasanya warga negara adalah anggota negara. Ya, warga negara juga bisa juga disebut dengan rakyat yang menetap di suatu wilayah. Itu juga disebut warga negara. Rakyat yang menetap di suatu wilayah negara tersebut. Nah, ada yang bisa ngasih pendapat lain selain daripada keempat ini? Kata Mbak Widi, itu rakyat yang menetap di suatu wilayah. Sedangkan Austin, Hikam, dan Koerniat-Mantel tadi sudah menginginkannya. Menurut teman-teman yang lainnya, apakah yang disebut juga dengan warga negara? Ayo, Mbak Oni, Mbak Erli. Nah, selain itu, oke. Oke, Mbak Erli. Oke, di dalam suatu negara juga itu ada namanya asas kewarganegaraan. Nah, asas kewarganegaraan itu ada berdasarkan dia kelahiran. Berdasarkan kelahiran itu juga dibagi dua. Pertama itu asas ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran, dan yang kedua itu asas ius sanguinis, itu berdasarkan keturunan, hubungan keturunan atau hubungan darah. Nah, ingat aja yang disebut juga dengan soli itu kelahiran, sanguinis itu keturunan. Jadi asas ius soli itu maksudnya seseorang yang memiliki kewarganegaraan berdasarkan tempat lahirnya. Contohnya itu udah ada di situ juga, seorang yang lahir di Inggris
secara otomatis akan menjadi warga Inggris. Nah, sedangkan asas sanguinis itu seseorang yang menetapkan kewarganegaraannya berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Nah, misal nih, contohnya kayak sepupu saya, itu dia menikah dengan salah seorang yang berasal dari Jerman. Belum punya anak sih. Nah, ketika punya anak, anaknya tersebut dia lahirnya di Jerman. Itu termasuk dalam ius soli atau ius sanguinis. Ayo, ketika anaknya nanti lahir di Jerman, itu termasuk ius solis atau ius sanguinis? Iya, benar. Itu dimaksud dengan ius soli. Karena memang di Jerman itu berlaku yang namanya, bahwasanya anak yang lahir berada di Jerman, mereka menganut ius soli. Jadi anak yang lahir di Jerman itu secara tidak langsung masuk ke warga negara Jerman. Tetapi ada pengecualiannya. Memang di Jerman itu ada pengecualiannya. Pengecualiannya apa? Setelah menikah selama 5 tahun, nah si anak berhak menentukan keluarga negaraannya. Nah, di situ dia ada pengecualiannya. Setiap negara itu punya pengecualian tersendiri. Ininya pengecualian sendiri gitu. Terus ada juga asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Nah, ini yang enak, perkawinan. Yang jomblo jangan sensi ya mendengar kata perkawinan. Nah, itu berdasarkan perkawinan itu dibagi menjadi 2. Pertama yaitu asas persamaan hukum, yang kedua asas persamaan derajat. Nah, asas persamaan hukum itu asas yang memiliki pengertian bahwasanya suami istri merupakan keluarga yang memiliki ikatan kesatuan yang tidak boleh dipecah. Sama, saya juga coba. Nah, tidak boleh dipecah. Kesatuan suami istri yang tidak boleh dipecah. Jadi menurut si hukum ini, asas kewarganegaraan itu suami dan istri itu tidak boleh dipecah. Itu maksudnya apa? Yaitu suami dan istri yang memiliki kewarganegaraan yang sama. Jadi nggak boleh satu misalnya warga negara Indonesia, satu lagi warga negara asing gitu. Itu nggak boleh kalau di asas persamaan hukum. Sedangkan di asas persamaan derajat, yaitu suatu pernikahan yang tidak menyebabkan salah satu pihak tunduk secara hukum yang lainnya. Jadi yang persamaan derajat itu masing-masing masih boleh mengambil yang daripada namanya kewarganegaraan mereka tadi. Nah, itu dia bedanya. Kalau berdasarkan taat hukum itu asas kewarganegaraan dalam perkawinan itu harus memiliki kewarganegaraan yang sama. Tapi kalau persamaan derajat, namanya juga persamaan derajat, yang disebut persamaan derajat itu kan menghormati yang namanya segala perbedaan. Itu dia yang disebut juga dengan persamaan derajat. Nah, sama seperti juga dengan di sini. Persamaan derajat di sini itu mereka sama-sama menghormati yang namanya kewarganegaraan masing-masing.
Jadi tidak ada pemaksaan untuk yang namanya pindah daripada kewarganegaraan. Jadi mereka tidak daripada pindah satu sama lain, jadi tetap tetap menjadi warga negara mereka masing-masing. Setiap negara itu asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinannya itu berbeda-beda. Dan kemudian tetapi kewarganegaraan itu bisa mengalami suatu masalah. Masalahnya itu apa? Itu ada dua. Satu namanya bipatri, yang kedua itu apatri. Bi artinya dua, A artinya tidak. Jadi kalau patri itu artinya kewarganegaraan. Jadi ingat, kalau misalnya kalian temukan kata bi patri berarti memiliki kewarganegaraan ganda. Sedangkan A patri itu berarti tidak ada kewarganegaraan. Nah, kenapa dia bisa memiliki dua kewarganegaraan? Ada yang tahu kira-kira sebabnya? Kenapa coba dia bisa memiliki dua kewarganegaraan? Contohnya kemarin sempat heboh yang namanya pengibar bendera di Istana Negara. Siapa namanya ya? Saya lupa nama orangnya itu. Dia diberitakan bahwa saja dia memiliki kewarganegaraan yang ganda. Nah, itu dia. Di situ pernah sempat heboh kan? Nah, itu dia. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan bipatri tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo. Nah, kenapa itu bisa timbul? Contohnya itu udah ada di situ saya buat. Misalnya seorang anak, kayak sepasang keluarga yang berasal daripada, saya kurang tahu, Taiwan ya, sepasang keluarga yang berasal daripada Taiwan, dan mereka merantau yang namanya ke Amerika. Di Taiwan itu menganut asas ius sanguinis, sedangkan di Amerika itu menganut asas ius soli. Jadi sepasang keluarga itu ketika itu melahirkan seorang anak atau seorang bayi di Amerika. Nah, si Amerika mengklaim bahwasanya itu merupakan anak negara mereka yaitu maksudnya itu berstatus warga negara mereka. Tetapi orang daripada Taiwan mengklaim bahwasanya itu anak mereka karena kedua orang tua mereka itu berasal daripada Taiwan. Nah, di saat seperti itu si anak mendapatkan masalah di dalam bipatrit itu. Nah, jadi dia punya dua kewarganegaraan. Secara nggak langsung dia punya kewarganegaraan Amerika, dan yang secara nggak langsung juga dia juga memiliki kewarganegaraan yang namanya Taiwan. Nah, itu dia. Sedangkan apatrid
itu orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, contohnya itu gimana? Contohnya itu dia. Contohnya itu seorang anak yang lahir daripada keturunan Amerika yang menganut ius soli, dia tidak memperoleh kewarganegaraan di Cina karena orang tuanya bukan Cina, tetapi orang Amerika juga tidak mau mengakuinya. Nah, jadi itu kebalikan daripada yang tadi. Orang Amerika datang ke Taiwan atau ke Cina, dan sepasang Amerika itu melahirkan anak di sini gitu kan, melahirkan anak di sini. Anaknya itu tidak termasuk dalam warga negara di Taiwan. Karena kenapa? Karena warga negara Taiwan itu mengakui bahwasanya kewarganegaraan itu berasal daripada keturunan orang tua. Nah, sedangkan di Amerika mereka tidak mengakuinya juga. Karena kenapa? Anak itu bukan lahir daripada di tanah Amerika. Maka dari itu anak tersebut jadi menggantung istilahnya. Orang Amerika enggak, orang Taiwan juga enggak. Sampai sejauh ini perbedaan bipatriot dan apatriot itu jelas. Itulah mengapa ketika saat itu pengibar bendera kita, pasukan pengibar bendera Paskibraka kita tahun ini itu mengalami bipatriot. Karena kenapa? Dia lahir di Amerika, tetapi ibunya itu merupakan warga negara Indonesia. Nah, makanya dia mengalami dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Sampai sejauh ini, paham? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanya? Ya silakan Mbak Umi. Kita
saya punya teman nikah siri dengan orang Kamboja karena ceweknya itu udah hamil duluan. Terus setelah anaknya lahir, saya punya teman nikah siri dengan orang Kamboja karena ceweknya itu udah hamil duluan. Terus setelah anaknya lahir mau dinikahkan di nikah resume di Indonesia. Maksudnya di nikah resume itu gimana? Nikah resmi. Mau nikah resmi di Indonesia, tapi kata penghulu tidak bisa. Nah, itu ada berbagai sebab, Mbak. Kenapa dia tidak bisa dinikahkan secara resmi di Indonesia? Karena kita tahu, mungkin pengetahuan saya kurang kalau yang namanya tentang nikah siri. Setahu saya, yang disebut nikah siri itu hanya nikah di bawah tangan. Bener gak? Yang dimaksud dengan nikah siri itu hanya nikah di bawah tangan, ataupun nikah yang sah secara agama. Benar? Nah, kenapa dia tidak bisa? Anak yang anak hasil pernikahan siri atau anak hasil daripada nikah di bawah tangan itu tidak diakui secara hukum. Maka dari itu, setiap orang yang menikah itu harus sah secara agama maupun secara hukum. Nah, untuk anak yang nikah di bawah tangan itu biasanya tidak memiliki yang namanya akte kelahiran, karena si ayah tidak diakui menikah si ibu menurut hukum negara, tetapi diakui menurut hukum agama. Anak tersebut kemungkinan besar itu tidak memiliki akte kelahiran. Bagi orang yang tidak memiliki akte kelahiran, itu akan sulit yang namanya nikah resmi di Indonesia, karena salah satu syarat menikah di Indonesia itu harus memiliki yang namanya akte kelahiran. Itu salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pernikahan di Indonesia. Mungkin itu sebabnya bukan karena bipatri ataupun apatri, karena itu disebabkan karena tidak diakui negara bahwasanya dia merupakan anak sah daripada si ayahnya tersebut. Itu dia secara hukumnya, itu bicara secara hukumnya seperti itu. Nah, maka dari itu sering kita lihat di kasus-kasus sebelumnya. Mungkin kalian kalau misalnya sering nonton infotainment, dulu juga sempat ada sampai ketika ada yang dinikahin siri sampai minta ke pengadilan bahwasanya si ayah itu harus mengakui si anak. Supaya apa? Supaya dia sah secara hukum. Hal itulah yang membuat orang-orang, apalagi kemarin kalau nggak salah artis atau siapa gitu, itulah kenapa mereka benar-benar berniat untuk meminta pertanggungjawaban daripada si ayah walau dia dinikahkan secara siri. Itu dia salah satunya, supaya anaknya bisa menikah secara resmi di negara kita. Ada lagi yang mau ditanya?
Iya, benar Mbak Oni. Kalau dia tidak punya kewarganegaraan, itu tidak punya KTP. Tetapi nanti akan ada saya jelaskan. Di situ kita bisa mengambil suatu warga negara dan kehilangan warga negara. Nanti akan ada saya jelaskan kapan orang itu bisa disebut warga negara tersebut dan kapan orang itu bisa kehilangan identitas bahwasanya dia warga negara dari suatu negara. Tapi yang jelas bagi orang yang tidak memiliki warga negara itu tidak memiliki KTP. Nah, untuk pertanyaan Mbak Umi, bule saya menikah dengan orang Singapura, lalu bule saya berpindah ke warganegaraan. Mungkin ya, karena sesuai dengan hukum daripada negara tersebut, bahwasanya tadi kan kita bilang bahwasanya itu hukum itu ada dua, asas persamaan hukum dan asas persamaan derajat. Nah, untuk di Singapura dan di Indonesia, itu asas yang diberlakukan yaitu asas persamaan hukum. Jadi suami dan istri harus memiliki kewarganegaraan yang sama, tidak boleh pecah. Jadi itu mengapa bulenya yang pindah ke warga negara Singapura atau suami bule tersebut, Pak Le ya kalau ininya, Pak Le tersebut yang pindah ke jadi warga negara Indonesia. Oke. Asya. Nah, karena adanya masalah daripada bipatri dan apatri tadi, maka di suatu negara itu dikenal dengan sistem stem cell pasif dan stem cell aktif. Apa itu stem cell pasif? Yaitu seorang yang secara otomatis menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum, ataupun orang itu bisa menggunakan haknya untuk memiliki status warga negara. Sedangkan stem cell aktif itu orang yang perlu tindakan hukum secara aktif. Jadi orang itu menggunakan opsi untuk memiliki status kewarganegaraan. Nah, biasanya stem cell pasif itu berlaku secara ius soli dan ius sanguinis. Nah, itu berlaku di stem cell pasif. Sedangkan stem cell aktif itu berlaku ketika bipatri. Kenapa ketika di bipatri dia memiliki dua kewarganegaraan, tetapi dia bisa memilih mau ikut yang mana. Kita contohkan tadi misalnya yang kita bilang pengibar bendera tadi. Nah, dia bisa memilih mau ikut kewarganegaraan si ayah yang Amerika atau si ibu yang warga negara Indonesia. Jadi dia berhak memilih dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu syaratnya yaitu berumur 18 tahun. Kenapa harus ketika berumur 18 tahun? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa ketika berumur 18 tahun baru boleh memilih kewarganegaraan? Oke. Mbak Oni bertanya, kan 17 tahun ya, Miss? Nah, kenapa bukan 17 tahun?
17 tahun itu dikatakan dewasa itu menurut masyarakat. Tapi menurut hukum, usia dewasa suatu anak itu yaitu 18 tahun, bukan 17 tahun. Nah, ketika sudah berumur 18 tahun, benar, sebenarnya yang jawaban Mbak Sri Muji benar, karena sudah dianggap dewasa. Nah, dewasa di secara hukum itu yaitu dewasa ketika berumur 18 tahun, bukan ketika berumur 17 tahun. Oke. Ya, karena dianggap secara hukum itu umur 17 tahun lah yang sudah dewasa. 18. Nah, itu dia kenapa dia bisa memilih kewarganegaraannya. Itulah disebut dengan sel aktif. Oke. Good. And then untuk syarat daripada tentang kewarganegaraan Indonesia itu menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, kewarganegaraan Indonesia itu ada beberapa. Pertama yaitu penduduk asli dalam daerah RI. Nah, itu yang lahir dari oroknya, dari kakek nenek moyangnya dulu penduduk Indonesia. Yang kedua itu istri seorang warga negara. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasanya Indonesia itu menganut sistem persamaan hukum, yang dimana suami dan istri harus memiliki kewarganegaraan yang sama. Harus memiliki kewarganegaraan yang sama. Itu dia. Yang ketiga, keturunan daripada seorang warga negara yang kawin dengan wanita warga negara lain. Nah, yaitu wanita warga negara asing yang menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki keturunan daripada Indonesia itu berhak mengajukan kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Yang keempat itu anak yang lahir dalam daerah RI yang orang tuanya tidak diketahui secara sah, dengan cara sah gitu, yaitu anak yang lahir di RI tadi. Nah, itu dia dianggap warga negara Indonesia. Dianggap warga negara Indonesia, sama seperti kasus temennya Mbak Umi tadi. Dia mungkin anaknya lahir di Indonesia, yang menikah dengan orang Kamboja lahir di Indonesia, memang dianggap anak Indonesia, tetapi tidak memiliki akte kelahiran. Tidak memiliki akte kelahiran. Nah, yang berikutnya itu anak-anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal, tetapi dan ayahnya itu memiliki kewarganegaraan Indonesia. Nah, itu dia yang termasuk dalam warga negara Indonesia yang bisa memiliki identitas warga negara Indonesia. Selanjutnya yaitu orang bukan penduduk asli yang paling akhir bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut dan telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Nah, itu maksudnya itu gimana? Itu kenapa ada namanya visa ketika kita masuk di suatu daerah, ataupun paspor. Kita menggunakan paspor untuk ke suatu negara. Paspor itulah identitas kita di luar negeri. Contohnya kayak kita di Taiwan ini, kita menggunakan paspor sebagai identitas kita. Nah, paspor itu 5 tahun berlakunya. Setelah 5 tahun pas kita perpanjang. Kalau tidak diperpanjang dan ditambah 5 tahun berikutnya, secara nggak langsung itu kalian akan menjadi warga negara Taiwan, bukan warga negara Indonesia lagi, karena kalian sudah dilepas. Atau juga kalian menikah dengan warga negara Taiwan, dan warga negara Taiwan itu tidak mau
masuk ke warga negara Indonesia. Secara nggak langsung kalian juga masuk ke dalam warga negara Taiwan. Oke, selanjutnya itu masuk menjadi warga negara Indonesia dengan pewarganegaraan melalui naturalisasi. Nah, yang dia naturalisasi itu kalian memang bersedia gitu pindah kewarganegaraan, mengurus sendiri ke pindah warganegaraannya tersebut. Itu dia syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan untuk menjadi warga negara Indonesia. And then Mutia, sayurmu itumu yang disenggol chargerku, ini punya Weber. Thank you. Aduh ya. Dan ada juga itu untuk kewarganegaraan untuk kewarganegaraan Indonesia. Untuk kewarganegaraan Indonesia tadi kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3. Itu ada juga tentang yang mengatur tentang kewarganegaraan itu, yaitu IS tahun 1927 dan juga Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Nah, mereka itu mengatur daripada yang namanya tentang syarat dan ketentuan kewarganegaraan. Next, syarat untuk menjadi WNI menurut Undang-Undang Nomor 62 tahun 58 itu pertama, waktu lahir mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang WNI, misalnya ayahnya WNI atau salah satunya WNI. Nah, itu biasanya itu yang lahir di ini semua, yang lahir di negara yang menganut sistem ius sanguinis. Yang kedua, lahir dalam waktu 300 hari sama seperti tadi, setelah ayahnya meninggal adalah WNI, ayahnya itu seorang WNI. Lalu lahir di wilayah RI yang orang tuanya tidak diketahui. Mungkin kalian paham maksudnya orang tuanya tidak diketahui itu seperti anak-anak di panti asuhan. Nah, mereka lahir tapi orang tuanya tidak diketahui, itu secara tidak langsung menjadi anak negara. Dan yang berikutnya itu anak orang asing yang berumur 5 tahun yang diambil oleh WNI, tetapi jika pengangkatannya itu sah secara hukum. Jadi ketika kita berada di sini gitu kan, kita mau mengangkat anak yang berumur 5 tahun, kita itu harus mengangkatnya secara sah, secara hukum, agar si anak bisa menjadi anak kita. Agar si anak bisa menjadi anak kita sah secara hukum, dan anak tersebut menjadi warga negara Indonesia. Jadi suatu saat jikalau orang tuanya menuntut balik, itu nggak bisa karena kita sudah kuat secara hukum. Dan selanjutnya itu anak di luar perkawinan dengan seorang ibu WNI. Nah, itu dia, anak di luar perkawinan dengan seorang ibu WNI itu tadi, yaitu contohnya tadi yang seperti kawan yang Mbak Umi tadi, anak yang lahir di luar pernikahan. Yang dimaksud di luar pernikahan itu yaitu anak yang lahir di luar pernikahan, atau anak di luar pernikahan itu maksudnya itu bisa dia hamil duluan atau nikah secara siri. Nah, tapi ibunya itu WNI, sehingga menyebabkan anak tersebut bisa disebut juga warga negara Indonesia. Dan juga itu ada yang disebut juga dengan naturalisasi. Itu dia. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu mengatur bahwasanya itu ada berdasarkan kelahiran, anak berdasarkan kelahiran.
anak berdasarkan kelahiran. Kelahirannya itu gimana? Bagi setiap orang yang sebelumnya berlaku undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua itu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu dan ayah warga negara Indonesia. Itu dia maksudnya kelahiran. Contohnya kayak kita gitu, bapak mama orang Indonesia, ya kita secara nggak langsung orang Indonesia gitu, ikut orang tua gitu. Yang ketiga itu anak lahir dari suatu perkawinan yang sah dari dari ayah WNI dan ibu WNA ataupun sebaliknya. Dan yang keempat, anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari ibu WNI serta ayah yang tidak mempunyai status kewarganegaraan atau hukum asal negara si ayah tidak memberikan kewarganegaraan. Nah, itu juga termasuk anak Indonesia. Dan selanjutnya, anak yang lahir dari masa tenggang 300 hari setelah ayahnya meninggal dan ayahnya tersebut adalah WNI. Dan anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah atau anak di luar perkawinan sah tetapi ibunya itu berstatus sebagai WNI. Sama dengan undang-undang sebelumnya yang nomor 62 tahun 1958. Dan yang ketujuh itu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, ibu WNA yang sudah diakui oleh ayahnya yang WNI sebagai anaknya, pengakuannya itu menginjak usia 18 tahun atau belum menikah. Nah, walaupun tadi misalnya anaknya sudah umur 16 tahun tetapi sudah menikah, itu si anak berhak menentukan kewarganegaraannya. Saya bilang tadi kan bahwasanya anak yang berumur 18 tahun itu baru boleh menentukan. Tetapi kalau misalnya anaknya itu sudah menikah umur 17 tahun, itu berhak menentukan kewarganegaraannya. Karena menurut hukum, seseorang yang sudah menikah itu dianggap dewasa. And then, anak yang lahir di wilayah NKRI pada saat waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan seorang ayah dan ibunya. Nah, itulah tadi. Terus anak yang lahir di Indonesia tetapi ayah dan ibunya tidak diketahui. Contohnya tadi yang seperti saya bilang, anak-anak yang berada di panti. Dan selanjutnya, anak yang lahir di Indonesia yang kedua orang tuanya tidak punya status kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Terus anak yang lahir di Indonesia yang ayah atau ibunya itu WNI, kemudian karena ketentuan suatu negara, anak yang dilahirkannya tersebut diberikan status kewarganegaraan daripada negara yang bersangkutan. Dan yang terakhir itu anak dari ayah dan ibu yang telah diterima permohonan kewarganegaraannya, lalu seorang ayah atau ibunya meninggal sebelum menyatakan janji setia atau mengucap janji sumpah. Nah, itu harus ada janji sumpah kalau kita mau pindah ke kewarganegaraan. Sampai saat ini ada yang kurang paham? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau tanya? Cie, Pak Widi.
silakan Mbak Umi. Sebelum Mbak Umi selesai mengerti pertanyaannya, saya akan jawab Mbak Siti. Miss, kalau kita nikah sama bule ntar gimana ya? Nah, sama seperti yang saya jelaskan, saya kasih contoh sebelumnya, seperti sepupu saya yang menikah dengan orang Jerman. Di Jerman, mereka menganut sistem persamaan yang namanya derajat. Jadi setiap orang itu berhak masih memiliki kewarganegaraannya. Nah, tergantung Mbak Siti dapat warga negara mana. Kalau misalnya dapat warga negara yang masih menganut asas persamaan hukum, salah satu dari kita itu harus memilih. Kalau Belanda itu menganut asas persamaan derajat, masih menganut asas persamaan derajat. Jadi kita masih bisa yang namanya memiliki kewarganegaraan kita. Kita bisa tetap menjadi orang Indonesia walaupun kita menikah dengan orang Belanda tersebut. Oke, kita cari sama-sama bule. Ayo kita cari bule. Berhubung komputer saya sudah tua, tapi tidak setua saya sih, lebih tua saya daripada cari muda yang cocok sulit. Itu dia Mbak, bener sekali Mbak Sri. Cari sih gampang, yang cocok itu yang sulit. Wah, nanti saya update status di Instagram tuh. Cari itu gampang, tapi yang cocok itu sulit. Makasih ya Mbak quote-nya. Oke. Oke, pertanyaannya sudah selesai Mbak Umi? Biar saya coba jawab. Enggak lah Mbak. Oke. Oke, kami tunggu Mbak. Enggak Mbak Widin, yang itu gampang. Semua orang bisa kita cari, semua orang bisa kita inikan. Nah, cuman untuk cocoknya itu loh Mbak, untuk klopnya itu loh yang sulit banget. 10 yang kita temui belum tentu satu itu yang klop. Bener kan Mbak Oni? Mbak Oni diam-diam udah punya pacar dia. Kalau jodoh sudah pasti cocok. Nah, masalahnya kita tahu itu jodoh atau enggak itu gimana? Ayo langsung move on. Waduh, itu dia Mbak yang agak sulit Mbak. Yang disebut dengan move on itulah yang sulit Mbak. Kalau jodoh pasti ketemu, mudah-mudahan.
Sesuai yang dijelaskan Miss Julia, ada sepasang suami istri mengadopsi anak karena pengalaman dahulu merawat anak orang lain, dan setelah anak itu dewasa diambil lagi sama ibu kandungnya. Mereka mengadopsi anak kembali dan mengajukan ke Mahkamah Agung agar bisa diakui secara hukum. Nanti jika anak itu mau menikah, berarti tetap ayah kandungnya yang menjadi wali saat nikah kan, Miss? Nah, untuk itu oke, akan saya coba jawab. Seorang keluarga mengadopsi anak kan? Seorang keluarga mengadopsi anak. Nah, awalnya mereka sudah mengadopsi anak, tetapi si anak itu diambil kembali sama orang tuanya. Oke, dan mereka mengambil anak lagi dan sudah sah secara hukum. Ya kan, itu maksudnya sudah sah secara hukum. Jadi ketika anak itu nikah, yang menjadi walinya itu ayah kandungnya atau gimana gitu kan. Nah, kalau anak itu diambil dari kecil dan diketahui ayah sahnya itu siapa, maka anak tersebut menikah harus diwalikan oleh ayah sahnya. Jikalau ayahnya mau, harus diwakili oleh ayah sahnya, ayah kandungnya. Tetapi jikalau tidak diketahui siapa ayah kandungnya, maka ayah angkat daripada si anak itu bisa mewakili untuk menjadi wali nikahnya, karena beliau sudah sah secara hukum. Nah, itu dia, tergantung sudah diketahui atau belum, atau bagaimana orang tua daripada si anak tersebut. Itu dia, Mbak. Ada yang mau tanya lagi, Mbak Umi? Kalau mengadopsi anak tapi katanya belum nikah, terus ketika anak ibu udah dewasa, nanti siapa yang menjadi wali nikahnya? Kalau mengadopsi anak tetapi belum menikah, terus ketika anak tersebut sudah dewasa, siapa yang akan menjadi wali nikahnya? Nah, kalau untuk itu siapa yang akan menjadi wali nikahnya? Yang akan menjadi wali nikahnya itu ayah kandungnya. Itu dia harus mengetahui siapa ayah kandungnya. Tetapi kalau tidak diketahui, pasti si ibu yang mengadopsi anak tersebut akan menikah ketika akan sudah menikah. Kemungkinan besar sudah menikah ketika daripada si anak ingin menikah. Nah, itu bisa diwalikan, tetapi posisinya itu harus dicari dulu siapa orang tua, siapa ayah kandung daripada si anak tersebut. Ada lagi?
Kalau tidak, baik kita lanjut. Tunggu, Mbak Umi sepertinya masih mau bertanya. Kalau ayah kandungnya meninggal dunia, apakah anak tersebut berlaku mendapatkan harta warisan? Karena dia sudah dimasukin ke dalam akte kelahiran keluarga yang baru. Maksudnya kalau misalnya dia udah bertemu dengan ayah kandungnya, dia masih berhak atau tidak mendapatkan warisan gitu kan, sedangkan dia sudah masuk ke akte keluarga yang baru. Kalau masalah soal warisan sih itu tergantung daripada keluarga ayah kandungnya. Itu tergantung keluarga daripada ayah kandungnya. Nah, mau diberi atau tidak, tetapi dia sudah tidak punya hak karena dia sudah termasuk dalam keluarga si yang baru. Karena dia sudah termasuk dalam keluarga yang baru. Tapi kalau misalnya keluarga daripada ayah kandungnya berkata dia berhak karena dia termasuk anak kandung daripada si ayah itu, maka dia bisa mendapatkan harta warisannya tersebut. Oke. Next. Keluarga negaraan berdasarkan pengangkatan. Nah, ada juga itu pengakuan keluarga negaraan berdasarkan pengangkatan. Nah, melalui pengangkatan maksudnya itu dengan syarat apa? Anak itu diangkat oleh orang WNI dan pengangkatannya itu harus di bawah minimal 5 tahun dan membiasakan penetapan pengadilan. Maka sejak itu anak itu sah disebut juga sebagai WNI. Dan ada juga melalui permohonan. Nah, ini tadi melalui permohonan. Oke Mbak Umi. Nah, untuk melalui permohonan itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, usia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di Indonesia paling sedikit 5 tahun berturut-turut. Yang ketiga itu sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila serta Undang-Undang Dasar. Jadi dia itu harus bisa menghafalkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan penyertaan yang diancam dengan 1 tahun penjara atau lebih. Dan selanjutnya itu, jika yang memperoleh warga negara Indonesia tidak menjadi keluarga negaraan ganda, kemudian mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap, dan selanjutnya itu membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Nah, kita juga ada bayar uang gitu. Selain itu ada juga yang namanya pemberian kewarganegaraan. Pemberian kewarganegaraan itu yaitu kenapa bisa diberikan? Karena orang tersebut sudah memiliki andil atau berjasa atas kemajuan daripada Indonesia. Itu dia berhak diberikan kewarganegaraan jikalau dia mau. And then dan seterusnya yaitu berdasarkan perkawinan.
Nah, karena perkawinan, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara penyampaian pernyataan menjadi warga negara Indonesia di hadapan pejabat. Lalu, warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Dia. Dan selanjutnya itu ada yang namanya turut ayah dan ibu. Turut ayah dan ibu itu gimana? Maksudnya umur 18 tahun belum kawin dan tinggal di Indonesia, dan ayah atau ibunya itu merupakan WNI. Yang kedua, warga negara asing yang belum 5 tahun sudah diangkat WNI itu berhak mendapatkan identitas diri sebagai warga negara Indonesia. Nah, tapi menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 itu, yang tadi menurut Undang-Undang tahun nomor 12 ya, nomor 12 tahun 2006. Yang ini tahun 98 itu perkawinan dengan seseorang laki-laki asing. Yang kedua, salah. Maksud saya ini itu hilangnya, saya bilang sebelumnya bahwasanya kewarganegaraan itu bisa hilang dan bisa diambil. Bisa diambilnya tadi dengan cara yang seperti tadi, yaitu dengan permohonan, dengan penghargaan, ataupun dengan turut ayah dan ibu. Tapi warga negaraan itu bisa hilang ketika seseorang itu kawin dengan laki-laki warga negara asing. Yang kedua, putusnya perkawinan seorang warga asing dengan laki-laki yang WNI. Yang ketiga, seorang anak dari orang tua yang kehilangan warga negara WNI-nya terus memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannya sendiri. Dan selanjutnya itu tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. Artinya dia nggak menolak ataupun tidak melepaskan kewarganegaraan yang lainnya. Jadi dia pengen punya 2 warganegaraan, itu nggak berlaku di Indonesia. Jadi maka dari itu dia kehilangan daripada identitas warga negara Indonesianya. Dan selanjutnya itu diakui oleh orang asing sebagai anaknya. Yang selanjutnya itu diangkat anak secara sah oleh seorang asing. Itulah tadi yang disebut juga dengan diadopsi. And then dinyatakan hilang kewarganegaranya oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Kementerian atau Presiden jika orang tersebut telah berumur 21 tahun, bertempat tinggal di luar negeri, serta dinyatakan hilang kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi tanpa kewarganegaraan, dan masuk dalam dinas asing tanpa izin lebih dahulu daripada Kementerian Kehakiman. Nah, yang dimaksud dengan dinas asing itu yaitu kayak kita yang kerja di dinas di Taiwan tanpa persetujuan daripada Menteri Kehakiman Indonesia, itu secara nggak langsung kita bisa kehilangan kewarganegaraan kita. Dan satu lagi, mengangkat sumpah dan menjanjikan setia kepada negara asing, itu bisa hilang. Hati-hati. Tapi menurut ada lagi, yaitu turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing. Contohnya pemilihan presiden. Contohnya kita kemarin kan ada namanya pemilihan presiden. Nah, bagi keluarga Indonesia yang ikut pemilihan presiden Taiwan, itu secara nggak langsung nanti bisa hilang kewarganegaraannya dan mempunyai paspor dari negara asing, serta bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut dengan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia, kecuali jika ia dalam dinas negara Indonesia. Nah, tinggal di luar negeri dan tidak menyatakan bahwasanya dia pengen tetap masih menjadi warga negara Indonesia, itu juga bisa kehilangan daripada identitas menjadi warga negara Indonesia. Tetapi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negaraan itu bisa hilang jika
satu, memperoleh kewarganegaraan asing atas kemauannya sendiri, sama dengan sebelumnya kan. Yang kedua, yang tadi itu banyak banget, jadi dia dipersingkat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang kedua itu tidak melepas kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan tersebut mendapatkan kesempatan untuk itu. Jadi istilahnya ketika kita ada dwi atau bipatri tadi, kita ada kesempatan untuk suruh milih, mau milih yang mana, Indonesia atau yang lain gitu. Dia nggak mau milih, secara nggak langsung dia digugurkan daripada menjadi warga negara Indonesia. And next, dinyatakan hilang status kewarganegaraannya oleh Presiden Indonesia atas permohonannya sendiri. Jadi dia memohon kepada Presiden kita untuk dihilangkan status WNI-nya, itu bisa. Kemudian masuk dalam dinas ketentaraan negara asing tanpa izin terlebih dahulu kepada Presiden, sama seperti yang tadi, masuk pada dinas tanpa izin daripada Kementerian Indonesia. Terus secara sukarela orang tersebut masuk dalam dinas negara asing. Dinas negara asing yang jabatannya itu di Indonesia hanya dapat dijabat oleh WNI. And then secara sukarela mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing. Hah? Gak ada suara ya? Halo. Halo, ada kan? Ada kan ini suara saya? Jelas kan? Oke, terus secara sukarela mengangkat sumpah janji tadi sudah. Terus mempunyai paspor atau surat-surat yang berasal dari negara asing. Dan yang terakhir itu bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia selama 5 tahun berturut-turut tanpa adanya alasan yang sah. Nah, tadi itu ada banyak, cuman disingkat menjadi 9 di perbaharuan dalam undang-undang ini. And kita bisa, saya bilang tadi sebelumnya bahwasanya kita bisa memohon kewarganegaraan Indonesia. Itu ada syarat-syaratnya. Pertama itu permohonan disampaikan secara tertulis menurut Undang-Undang 62. Coba di-refresh lagi Mbak, Wit. Itu menurut Undang-Undang Nomor 62, permohonannya itu harus secara tertulis dan dibubuhi materai 6.000, dan dimasuki melalui Menteri Kehakiman, harus ditandatangani daripada Menteri Kehakiman. Yang kedua itu permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia serta dibuktikan dengan syarat-syarat kecuali percakapan bahasa Indonesia serta pengetahuan sejarah Indonesia itu nggak perlu. Yang ketiga itu pengadilan negeri atau perwakilan Indonesia memeriksa bukti-bukti tersebut serta dilanjutkan dan diuji permohonannya mengenai kecakapan tentang Indonesia serta pengetahuan sejarah daripada Indonesia. Jadi itu diuji lagi. Yang keempat itu keputusan Menteri Kehakiman atau Presiden memberikan warga Indonesia melalui permohonan mengucapkan sumpah atau janji di hadapan pengadilan dari tempat tinggalnya serta berlaku hingga tetap tinggal di daerah tersebut hingga putusan kementerian tersebut dikeluarkan. Dan yang terakhir itu setelah permohonan pengucapan sumpah dan janji setia, Menteri Kehakiman itu mengumumkan kewarganegaraan itu
di dalam berita acara. Jadi setelah step-step dalam hukum itu dikerjakan, maka step itu akan ada yang namanya berita acara daripada pengadilan tersebut. Jadi berita acaranya tersebut harus disimpan sebagai bukti bahwasanya dia sudah termasuk warga negara Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12, permohonan itu hampir mirip-mirip sih. Hampir mirip-mirip dengan sebelumnya. Itu yang pertama itu permohonan harus ditulis di atas kertas dengan berbahasa Indonesia dan dibubuhi materai 6000. Yang kedua, Menteri meneruskan pertimbangan itu kepada Presiden 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima. Jadi 3 bulan setelah itu Menteri harus mengajukan kepada Presiden. Yang ketiga itu permohonan kewarganegaraan dikenai biaya sesuai dengan peraturan pemerintahan. Jadi termasuk membeli warga negara tersebut, membeli label warga negara tersebut. Yang keempat itu Presiden mengabulkan atau menolak kewarganegaraan dengan ditetapkan keputusan Presiden 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan. Yang kelima, penolakan permohonan kewarganegaraan harus disertai alasan. Jadi itu kalau misal ditolak, kenapa ditolak gitu loh. Yang keenam itu keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan kewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal permohonan pengucapan janji sumpah. Selanjutnya, paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, pejabat memanggil lagi pemohonnya itu untuk mengucapkan janji sumpah. Dan yang terakhir itu, setelah mengucapkan janji sumpah atau pernyataan janji setia, pemohon tidak hadir tanpa alasan, maka keputusan Presiden itu dibatalkan secara hukum. Jadi harus hadir. Dan pemohon juga tidak mengucapkan sumpah dan janji setia pada waktu yang ditentukan akibat kelalaian pejabat. Terus pengucapan sumpah tersebut harus dilakukan di depan pejabat. Dan paling lambat 14 hari sejak terhitung tanggal pengucapan sumpah, setiap pejabat menyampaikan berita acara pengucapan sumpah dan pernyataan janji kepada Menteri. Lalu setelah pengucapan sumpah tersebut, maka 14 hari kerja, setelah 14 hari kerja, surat-suratnya itu wajib sudah masuk ke dalam keimigrasian. Dan salinan keputusan Presiden disertakan dalam berita acara pengucapan janji sumpah di depan pejabat. Dan yang terakhir yaitu Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam berita negara Republik Indonesia. Itu dia. Dan kemudian, nah, untuk mengatasi masalah-masalah itu, ini ada beberapa apa namanya, resource. Bentar. Aduh, apa bahasa Indonesia? Mengatasi masalah tersebut. Itu orang itu punya kewarganegaraan wajib menentukan pilihan. Itu dia cara mengatasi yang namanya bipatriot tadi. Dianya wajib memilih mau warga negara A atau warga negara B. Dan kewajiban memilih itu hanya dibebankan kepada orang dewasa. Orang dewasa itu disebut umur 18 tahun. Dan pemilihan kewarganegaraan itu dilakukan atau dinyatakan kepada petugas warga negara, baik secara tulisan maupun secara lisan. Dan anak yang belum dewasa menyatakan pilihannya dalam waktu 1 tahun setelah mereka menjadi dewasa. Nah, bagi yang bipatriot tidak menyatakan pilihan dalam waktu 2 tahun. Jadi istilahnya setelah 18 tahun itu diberi waktu 2 tahun. Kalau dia tidak
maka dia memilih warga negara lain, atau dia dianggap memilih warga negara Indonesia kalau ayahnya itu keturunan Indonesia. Jadi kalau tidak dipilih dalam waktu 2 tahun, itu kemungkinan besar dia akan menjadi warga negara sesuai dengan ayahnya. Sampai di sini, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Halo Mbak, ada yang mau ditanya? Ada yang kurang jelas? Ada yang bingung? Enak jadi warga negara mana? Kalau saya sih lebih enak jadi warga negara Indonesia. Yes, Indonesia dong. Ada lagi? Ahok itu termasuk warga negara Indonesia karena dia sudah memilih menjadi warga negara Indonesia. Sama seperti di sini banyak yang namanya overseas Chinese. Kalau untuk anak kuliah itu ada namanya overseas Chinese. Itu orang tuanya ada salah satu orang Cina dan satu lagi orang Indonesia. Dan kenapa dia dibilang keturunan Cina? Mungkin iya, secara nggak langsung nggak bisa dipungkiri bahwasannya darah di dalam darahnya itu ada namanya darah Cina ya. Cuman orang tua daripada si Ahok itu sudah menjadi warga negara Indonesia. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, satu quote untuk kalian yaitu discipline is doing what needs to be done even if you don't want to do it. Disiplinlah yang diperlukan untuk menyelesaikan semuanya walaupun kamu tidak ingin melakukannya. Terima kasih atas partisipasinya. Besok kemungkinan kita masuknya, kalau sempat kita masuk jam 10 karena Pak Hasan bilang besok akan ada meeting yang namanya pengurus. Semoga saja bisa terkejar jam 10. Gak apa-apa ya masuk jam 10 kalau misalnya ini. Gak masalah ya, jam 10. Oke. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti akan saya upload PPT dan juga rekaman ngedit kita. Selamat malam dan semoga mimpi indah. Good night.